Shalom, selamat datang kembali. Kalau kamu belum nonton video yang sebelumnya, 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk mencari panggilanmu. Tonton dulu, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan spoiler alert, hasil dari panggilan hidupku adalah bukan untuk menjadi seorang imam. Jadi, 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk mencari panggilan hidupmu, bisa kamu tonton di link yang ada di deskripsi di bawah ini. Nah, sekarang aku ingin men-sharingkan ke teman-teman satu lagi hal dalam proses yang telah aku jalani di dalam proses discernment pada tahun 2010-2011. Yaitu adalah apakah memungkinkan untuk melakukan discernment terhadap panggilan menjadi seorang imam, biarawan atau biarawati pada saat kamu sedang pacaran. Nah, sekali lagi yang perlu garis bawahi, semua yang aku sharingkan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi dan juga berdasarkan nasihat-nasihat yang aku terima di dalam proses discernmentku. Jadi bukan satu-satunya cara, bukan jalan yang paling benar, tetapi di dalam hidupku inilah yang terjadi dan inilah yang aku bagikan buat teman-teman semua. Jadi pada saat 2010, pada saat itu aku pun sedang berpacaran. Ya, sedang pacaran dan aku merasa ada bisikan ini. Dan inilah pergumulan yang aku jalani saat itu. Jadi apakah bisa melakukan discernment pada saat pacaran? Jawabannya adalah sangat sulit. Sangat sulit. Karena untuk melakukan discernment, kita nggak bisa multitasking. Kita nggak bisa melakukan discernment kepada dua hal sekaligus. Nah, ini dari pengalamanku. Kenapa? Mungkin berbeda dengan teman-teman semua, tapi dari pengalamanku adalah melakukan proses discernment ini kita memerlukan kondisi yang netral. Jadi kalau kita mau melakukan discernment untuk hidup selibat, tapi kita lagi pacaran, itu mungkin kayak kita lagi berenang, tapi pengen sauna. Jadi nggak imbang, kondisinya nggak imbang. Jadi kita harus mengambil kondisi yang lebih imbang. Kita harus keluar dari kolam itu, baru kita bisa mengambil keputusan. Saya mau sauna atau saya mau berenang. Ya, jadi kita harus mengambil kondisi yang imbang. Jadi dalam konteks pacaran, hal ini juga sangat penting karena emosi kita akan sangat labil dan sangat cepat untuk berubah-ubah. Karena apa? Karena ada pihak ketiga, yaitu Allah, diri kita, dan pasangan Anda. Sedangkan discernment ini adalah proses di mana saya berusaha mencari apa yang Tuhan inginkan buat hidup saya. Jadi ini proses antara Tuhan dengan kita. Ketika ada pihak ketiga, pasangan kita, orang tua kita, atau siapapun itu di luar Allah dengan diriku, ini akan berpengaruh dengan emosi kita. Ini akan berpengaruh dengan pikiran kita, sehingga mungkin, tidak selalu, tapi mungkin saja bisa menjadi hambatan untuk mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Contohnya saja dalam proses kalau kita melakukan discernment pada saat pacaran, mungkin ada perasaan cemburu. Mungkin ada perasaan sakit hati, sedih, dan lain sebagainya. Dan ini semua bisa mempengaruhi akal budi kita. Jadi discernment sebaiknya, menurut pengalamanku, dilakukan dalam kondisi yang netral. Emosi yang stabil, tidak menggebu-gebu, tapi juga nggak amburadul. Jadi nggak labil. Ya. Jadi kondisi emosi yang netral. Lalu pertanyaannya, apakah harus putus? Oke. Ini hal yang sensitif. Jadi dan aku hanya menceritakan apa yang aku jalani, apa yang aku alami. Jadi tolong pasangan-pasangan yang ada, tolong saya jangan dimarahin ya kalau ada apapun keputusan yang dipilih diambil oleh pasangan Anda, tolong saya jangan dimarahin. So here's my take. Yes, you need to take a break from your relationship. Tapi nggak berarti bahwa kamu harus jadi musuhan. Kalian tetap bisa berteman, menjalin hubungan yang baik, dan terutama bisa tetap saling mendoakan. Tetapi yang pasti, take a break artinya memberikan jarak, memberikan ruang, memberikan waktu bagi pasangan Anda, bagi sahabat Anda, teman Anda, untuk membereskan urusan dia dengan Tuhan. Untuk berusaha mendengarkan apa yang ingin Tuhan ucapkan kepada dia. Sedih dong, pasti. Tapi percayalah, ini adalah pengorbanan yang worth it. Kenapa kok bisa worth it? Ada dua alasan. Yang pertama, jika kondisi pasanganmu ini mempunyai bisikan atau pertanyaan di kepalanya, apakah Tuhan pengen aku jadi Romo ya? Atau Tuhan pengen aku jadi suster ya? Percayalah,
bisikan ini tidak akan pernah hilang. Dan bahkan mungkin bisa menjadi semakin menggebu-gebu, semakin kencang jika tidak dicari jawabannya. Jadi kamu bisa bayangkan dalam kondisi seperti ini, apakah hubungan ini bisa dikatakan sebagai hubungan yang baik, hubungan yang sehat. Ketika kamu yakin dengan hubunganmu, tapi pasanganmu ini masih ragu-ragu, masih belum pasti, belum tentu yakin 100% bahwa yes, you're the one I wanna be with. Ya. Jadi rasanya ini bukan suatu deskripsi hubungan yang sehat. Jadi, menurut aku, sekali lagi, ini hanya dari pengalamanku dan dari nasihat-nasihat yang aku dapatkan. Lebih baik berikan waktu dan ruang untuk pasangan Anda untuk bertanya dan bereksplor tentang bisikan atau panggilan di dalam hatinya. Jika memang benar ia terpanggil menjadi seorang imam, maka pengorbananmu adalah sebuah persembahan yang sangat berharga untuk Tuhan. Kemungkinan yang kedua, jika setelah melakukan discernment, dia menemukan jawabannya bahwa ternyata bahwa ini bukan jalan Tuhan untuk hidupnya, maka satu pintu ini, satu pertanyaan di dalam kepalanya bisa ditutup. Dan ia bisa melangkah maju dengan keyakinan yang lebih baik lagi. Plus, selama proses discernment, tentu kalau Anda melihat video yang sebelumnya, dia telah melakukan 3 hal yang saya sampaikan, dia akan menjadi seorang pribadi yang lebih dewasa di dalam imannya. Bukankah orang yang yakin dengan pilihan hidupnya, dewasa di dalam imannya, ini akan menjadi seorang pribadi yang lebih baik buat menjadi pasangan Anda, menjadi calon menantu idaman dari orang tua Anda. Jadi percayalah bahwa pengorbanan yang Anda lakukan akan worth it. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah melakukan discernment ini sangat penting, bukan hanya untuk menjadi romo atau suster, tetapi proses discernment ini harus dilakukan dalam segala keputusan, termasuk di dalam hubungan Anda. Apakah pasangan Anda saat ini adalah pasangan yang tepat, pasangan yang telah sesuai dengan rencana Tuhan bagi hidupmu. Jadi, untuk melakukan discernment, ini adalah tugas kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.